Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi pembelajaran dari kami kelompok 6 dengan judul Rancangan Penelitian. Dengan dosen pengampu Bu Yayu Putri Rahayu SSI MSI. Berikut adalah nama anggota kelompok 6 yang pertama oleh saya sendiri, Nadia Iwani Putri, Lastri Afni, Sri Murni, Cynthia Pratama Putri Siregar, Feby Masyrifa Lubis, dan Siswati. Berikut ini adalah kutipan-kutipan buku yang kita ambil dalam membuat makalah dan presentasi pembelajaran dengan judul Rancangan Penelitian. Dalam melakukan penelitian, salah satu hal yang penting ialah membuat rancangan penelitian. Rancangan atau desain penelitian bagikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rancangan penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi dari asumsi-asumsi hingga metode-metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data. Misalnya, dalam proposal penelitian, para peneliti perlu mengambil keputusan terkait dengan asumsi-asumsi filosofis yang mendasari penelitian mereka, prosedur-prosedur penelitian dan metode-metode spesifik yang akan mereka gunakan dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Selanjutnya yaitu 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian rancangan penelitian? Yang kedua, apa saja komponen-komponen rancangan penelitian? Yang ketiga, bagaimana tahap-tahap rancangan penelitian? Yang keempat, sebutkan jenis-jenis rancangan penelitian kuantitatif. Yang kelima, sebutkan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian rancangan penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui komponen rancangan penelitian. Yang ketiga, untuk mengetahui tahap-tahap rancangan penelitian. Yang keempat, untuk mengetahui jenis-jenis rancangan penelitian kuantitatif. Yang kelima, untuk mengetahui jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif. Selanjutnya manfaat. Yang pertama yaitu agar dapat mengetahui pengertian rancangan penelitian. Yang kedua, agar dapat mengetahui komponen rancangan penelitian. Yang ketiga, agar dapat mengetahui tahap-tahap rancangan penelitian. Yang keempat, agar dapat mengetahui jenis-jenis rancangan penelitian kuantitatif. Yang kelima, agar dapat mengetahui jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu pengertian rancangan penelitian. Menurut Margono tahun 2010, ketika kita akan melakukan penelitian, terlebih dahulu kita sebagai peneliti harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Mulai dari membuat perencanaan, merencana kerjasama, dan memahami macam-macam etika penelitian. Menurut Sugeng dalam Tahir 2011, rancangan penelitian adalah langkah-langkah penelitian yang berstruktur, komponen ekonomis, dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga data-data yang didapatkan adalah data yang akurat. Selanjutnya, kriteria perumusan yang harus diperhatikan. Yang pertama, mencakup kegiatan yang dilakukan seperti masalah, tujuan, sumber data, sarana prasarana, dan sebagainya. Yang kedua, disusun secara sistematis logis sehingga memberi kemudahan bagi peneliti dan melaksanakan dan bagi orang lain dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, harus dapat memperkirakan sejauh mana hasil yang diperoleh serta usaha-usaha yang mungkin dilakukan memperoleh hasil secara efektif dan efisien. Komponen rancangan penelitian. Yang pertama, halaman judul. Halaman judul terletak paling pertama dalam laporan penelitian. Kemudian yang kedua itu ada pengantar. Halaman ini merupakan halaman untuk si peneliti sebab disinilah peneliti memperkenalkan secara sederhana masalah yang hendak diteliti. Kemudian yang ketiga itu ada pendahuluan. Bagian-bagian di dalam bab pendahuluan adalah latar belakang, yaitu peneliti memberikan pemahaman. Kemudian yang keempat ada kajian pustaka. Pada kajian pustaka, peneliti mengajukan kerangka berpikir, hipotesis, dan arah metode yang dikehendaki. Kemudian yang kelima ada metodologi.
Di sini juga peneliti memaparkan metode penelitian yang diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang menjadi bahan penelitiannya. Kemudian yang keenam ada jadwal penelitian. Komponen ini merupakan penjelasan tenggang waktu yang digunakan peneliti. Kemudian yang terakhir itu ada rencana anggaran atau estimasi biaya jika diperlukan. Dalam melakukan penelitian, pelaku memerlukan biaya yang bervariasi, tergantung tempat dan waktu penelitian. Kemudian ada tahap-tahap rancangan penelitian, meliputi yang pertama rancangan dalam merencanakan penelitian. Nah, dalam merencanakan penelitian, rancangan dimulai dengan mengadakan penyelidikan dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui dalam memecahkan masalah. Nah, dari penyelidikan itu akan terjawab bagaimana hipotesa dirumuskan dan diuji dengan data yang diperoleh untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua ada rancangan dalam pelaksanaan penelitian. Rancangan atau desain pelaksanaan penelitian meliputi proses membuat percobaan ataupun pengamatan serta memilih pengukuran-pengukuran variabel, memilih prosedur dan teknik sampling, alat atau teknik pengumpulan data, kemudian membuat coding, editing, dan memproses data yang dikumpulkan. Desain sampel dalam penelitian meliputi mendefinisikan populasi, menentukan sampel yang representatif, menentukan besarnya sampel dan desain alat dan desain analisa. Jenis-jenis rancangan penelitian kuantitatif. Menurut Tahir, penelitian kuantitatif terdiri dari metode eksperimen dan metode non-eksperimen. 1. Metode eksperimen. A. True eksperimen. True eksperimen ialah untuk menguji hubungan sebab akibat. B. Kuasi eksperimen. Dalam penelitian, kuasi eksperimen bertujuan untuk membandingkan suatu kelompok. 2. Metode non-eksperimen. A. Rancangan penelitian deskriptif. Metode penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya yang diperoleh dari peneliti langsung. B. Rancangan penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. C. Rancangan penelitian survei. Penelitian ini merupakan model penelitian yang paling banyak digunakan untuk meneliti kehidupan sosial dan pendidikan. Jenis penelitian kualitatif. 1. Etnografi, yaitu jenis penelitian kualitatif yang di dalamnya penelitian menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam mengumpulkan data utama dan observasi dan data wawancara. 2. Graded theory adalah prosedur penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan pola-pola bertingkah laku, berkeyakinan, dan berbahasa yang diyakini bersama oleh sebuah kelompok kultural tertentu yang telah bertumbuh kembang pada jangka waktu yang lama. 3. Studi khusus, di mana di dalamnya peneliti penyelidikan secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. 4. Fenomenologi merupakanlah jenis penelitian di mana di dalamnya penelitian mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. 5. Narasi merupakanlah jenis penelitian di mana di dalamnya penelitian mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Bab 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. 1. Rancangan penelitian adalah rencana tentang mengumpulkan data dan menganalisis data agar dapat dilakukan secara ekonomis dan sesuai dengan tujuan penelitian. 2. Secara umum, rencana penelitian mempunyai beberapa komponen penting, di antaranya halaman judul, pengantar, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, jadwal penelitian, rencana anggaran atau estimasi biaya, jika diperlukan. 3. Tahap-tahap rancangan penelitian. Rancangan dalam merencanakan penelitian, rancangan dalam pelaksanaan penelitian, desain sampel, desain alat, instrumen, desain analisa. 4. Penelitian kuantitatif terdiri dari metode eksperimen dan metode non-eksperimen. Dalam metode eksperimen terdapat true eksperimen dan kuasi eksperimen. Sedangkan dalam metode non-eksperimen terdapat metode deskriptif, metode rasional, dan metode survei. 5.
Ada 5 jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian etnografi, penelitian ground theory, penelitian studi kasus, penelitian fenomenologi, dan penelitian narasi. 3.2 Saran. Berdasarkan makalah yang telah disusun ini, penulis dapat mengemukakan saran bahwa dalam melakukan suatu penelitian, seorang peneliti tidak merekayasa dan memalsukan informasi dalam penelitian, karena rancangan penelitian sangat membantu kita dalam melakukan penelitian sehingga data-data atau informasi yang didapatkan benar. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat makalah rancangan penelitian. Kemudian ini adalah lampiran foto dan nama dari anggota kelompok 6. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu Bu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI, Fakultas Prodi Farmasi, rekan-rekan atas kerjasamanya dalam membuat makalah dan presentasi pembelajarannya, serta para viewers yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.